Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Ya, salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mengucap syukur kita boleh bertemu kembali dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Ya, senang sekali kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita terus rindu bertumbuh di dalam Tuhan dan kita percaya jika kita tetap melekat tinggal di dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kita pasti berbuah dan Tuhan menolong hidup kita untuk terus berbuah bagi Dia dan semuanya adalah bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita mau sama-sama belajar untuk senantiasa bertumbuh di dalam Kristus Tuhan melalui firman dan semua kebenaran disampaikan. Ya, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah firman ya dengan mungkin saya kasih judul awasilah pikiran Anda ya. Kita akan berbicara banyak mengenai pikiran pada kesempatan kali ini. Mengapa saya katakan hal ini penting untuk kita mengawasi pikiran? Karena kita lihat bagaimana kondisi yang terjadi atas bangsa Indonesia baru-baru ini, khususnya ketika kita baru saja mendengar disahkannya sebuah undang-undang oleh DPR, yaitu Undang-Undang Omnibus Law, ya mungkin hari ini masih sangat hangat mengenai undang-undang tersebut. Nah, pemerintah memberi nama lain yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Dan akibat disahkannya undang-undang ini, kita lihat banyak terjadi demo besar-besaran, bahkan terjadi kerusuhan, terjadi pengrusakan, baik di Jakarta, di kota-kota besar khususnya itu banyak terjadi demo yang berujung kepada kerusuhan. Dan ini sangat disayangkan sekali. Ya, padahal kalau kita lihat di media massa atau dimanapun juga, rata-rata yang demo juga belum paham sebenarnya dengan persis apa sih isi dari Omnibus Law. Tetapi mereka sudah terpancing dan terpicu kemarahan oleh diterbitkannya undang-undang tersebut. Ya, kenapa bisa demikian? Sederhana, karena mereka tidak menjaga dan tidak mengawasi pikiran mereka. Ya, karena mereka termakan hoax, termakan hasutan, dan termakan hal-hal yang negatif yang ada di luar sana tanpa mencerna terlebih dahulu, tanpa mencari kebenarannya, sehingga menimbulkan hal yang negatif di dalam tindakan mereka. Dan sangat disayangkan ketika tindakan yang terjadi adalah tindakan yang berujung kepada hal-hal yang sangat destruktif sekali. Ya, kenapa hal ini terjadi? Karena sederhana, seperti katakan tadi, mereka tidak mengawasi pikiran mereka, ya, orang-orang tersebut. Ya, jadi saya katakan di sini bahwa berhati-hatilah dengan pikiran kita, ya, khususnya pada hari-hari ini begitu banyak informasi yang masuk, yang harus kita awasi dengan baik-baik, ya. Kenapa? Karena pikiran kita ternyata adalah awal dari tindakan kita, awal dari apa yang akan selanjutnya kita lakukan dan kita akan makan buah dari pikiran kita pada dasarnya, ya. Seorang filsuf bernama Frank Outlaw menyatakan sebuah hal mengenai kekuatan pikiran, ya. Dia berkata, awasilah pikiran Anda, karena pikiran akan menjadi perkataan. Betul ya? Kalau pikiran kita marah, yang keluar adalah perkataan-perkataan yang marah. Awasilah perkataan Anda, perkataan membawa tindakan. Awasilah tindakan Anda, karena tindakan menjadi kebiasaan. Awasilah kebiasaan Anda, karena kebiasaan menjadi karakter. Awasilah karakter Anda, karena karakter akan menentukan nasib Anda. Nah, kita lihat, nasib seseorang juga bergantung kepada pikirannya, atau masa depan seorang tersebut dimulai dari benih awal, yaitu pikiran yang ada dalam seseorang tersebut. Ya, jadi di sini saya melihat begini,
saya melihat bahwa pikiran atau mind dalam bahasa Inggris itu mirip-mirip perut, ya. Pikiran membutuhkan makanan, ya, membutuhkan asupan. Kalau perut kita bisa rasakan lapar, kita bisa merasakan haus, dan kita pasti mencari makanan dan mengkonsumsinya, ya. Nah, tapi ketika makanan yang kita masukkan adalah makanan yang tidak tepat untuk kondisi perut kita, contohnya adalah makanan yang sudah basi, makanan itu mengandung bakteri, makanan itu terlalu pedas ataupun terlalu asam, itu akan berakhir buruk untuk perut kita. Nah, jadi saya berpikir hal yang sama terjadi pada pikiran kita. Ya, pikiran kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ya, bahkan firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman. Bayangkan, ya. Dan hal ini sangat-sangat berpengaruh kepada seseorang, yaitu ketika dia tidak mengawasi apa yang masuk. Nah, saat hari ini kita bisa lihat bahwa begitu banyak informasi yang beredar. Informasi ini ada dua, yaitu visual maupun audio, ya, ataupun gabungannya audio dan visual, ya. Dan hari ini kecepatan informasi untuk kita terima sangat cepat melalui gadget, melalui informasi media sosial, kita dapat menerima begitu banyak informasi. Bahkan sebuah penelitian berkata dalam satu hari saja kita bahkan dapat memperoleh kurang lebih 150.000 informasi di dalam kehidupan kita selama satu hari, kurang lebih rata-rata 150.000 gagasan atau ide atau informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Bayangkan 1.500.000 itu, tentulah tidak semuanya adalah hal-hal yang positif. Ada terkandung hal-hal juga yang negatif. Contohnya di awal tadi saya sampaikan. Ketika kita membaca pertama kali mengenai mungkin seseorang Omnibus Law ditetapkan, dan dia belum pernah tahu apa itu Omnibus Law, belum pernah membaca. Kemudian yang dia baca adalah sumber yang tidak menyampaikan dengan tepat, dengan benar mengenai pandangan pemerintah ataupun apa yang menjadi harapan pemerintah dari undang-undang di sana tersebut, yang dia baca hanyalah satu sisi saja tanpa kebenaran seluruhnya, maka dia akan terpengaruh dengan berkata, wah pemerintah ngaco, wah ini nggak benar, wah akan menyebabkan ini, menyebabkan itu. Terlebih lagi bahkan didukung oleh beberapa para pemuka-pemuka figur publik yang menyatakan mengeluarkan statement dengan sembarangan, sehingga banyak tentu orang yang terpengaruh dengan hal-hal yang negatif tersebut, ya. Dan kita harus berhati-hati dengan informasi yang kita terima hari ini. Informasi yang kita terima bukan hanya ketika kita membaca berita, bahkan musik yang kita dengar itu pun adalah informasi. Ketika kita mendengar musik-musik yang bersifat destruktif, kita pun akan cenderung berpikir destruktif. Ketika musik-musik yang kita dengar cenderung bersifat membangun, contoh kita bisa dengar ya lagu-lagu pujian, ya, banyak lagu-lagu pujian, dan itu tentu akan membawa damai, ketenangan di dalam hidup kita, bahkan membangkitkan iman kita untuk semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan tentunya, ya. Jadi bukan hanya berita saja, tetapi musik dapat juga, dan bahkan film yang kita tonton. Film apa hari ini? Ya, itu semua adalah media di mana kita memakan informasi dan menaruhkannya di dalam pikiran kita. Mungkin kita berkata, cuman sekedar film. Tapi bayangkan, nggak jarang dan bahkan sangat umum ketika kita menonton sebuah film, bukankah emosi kita teraduk-aduk? Bukankah emosi kita juga terlibat ada di dalamnya? Ketika kita menonton film yang sedih, kita jadi ikut sedih kan tentunya. Nggak mungkin kita nonton film yang sedih, kemudian kita menjadi tertawa. Atau menonton film horor, kemudian kita ketawa. Tentu kita juga ada rasa, takut. Ya, dan banyak lagi film-film yang menurut saya, hari ini mungkin nggak pantas untuk kita tonton. Ya, baik kita maupun anak-anak kita terlebih lagi. Nah, itu adalah informasi-informasi juga, sumber-sumber informasi yang dapat mempengaruhi pikiran kita, khususnya kita orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang hari ini rindu bertumbuh. Ya,
Kita perlu sangat menjaga informasi yang akan masuk ke dalam kita untuk menjaga pikiran kita. Ya, jadi itu semua informasi yang tidak benar itu adalah informasi yang negatif yang perlahan-lahan akan mempengaruhi pikiran kita dan bertumbuh di dalam hidup kita, dan bahkan itu bisa menggerogoti hidup kita dan bahkan mempengaruhi perkataan kita, tindakan kita, kebiasaan hidup kita, karakter kita, dan berujung kepada jati diri kita. Hati-hati, sangat hati-hati dengan pikiran kita, ya. Jadi kita perlu sungguh-sungguh menjaganya dengan segala kewaspadaan sebagai orang Kristen, khususnya pada hari-hari ini, dengan begitu banyak informasi yang masuk yang tidak benar, ya. Tuhan Yesus pernah berkata kepada kita, ya, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir apa yang hendak kau makan, yang hendak kau minum, ya. Jangan khawatir semuanya itu. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang pandemi, bagaimana ekonomi Indonesia masuk kepada masa resesi, kita khawatir. Lapangan pekerja banyak yang tutup, indeks harga saham gabungan pun banyak mengalami penurunan, ya, investor banyak yang keluar dari Indonesia, ya. Tetapi kita punya satu hal yang jelas bahwa Yesus adalah Allah yang memelihara hidup kita. Jangan pernah lepaskan kebenaran itu, ya. Jangan pernah lepaskan kebenaran itu. Ya, hari-hari ini saya lihat bagaimana orang yang tidak menjaga pikirannya dengan baik, yang tidak mampu menyaring informasi yang masuk ke dalam hidupnya, ke dalam pikirannya, yang timbul adalah rasa takut, rasa cemas, bahkan rasa marah yang berujung kepada destruktif. Ya, kalau kita nggak dapat menyaring pikiran kita, ya, bahkan kita dapat berpikiran buruk mengenai anak-anak kita dapat berpikiran buruk mengenai orang tua kita dapat berpikiran buruk mengenai pasangan kita. Kalau kita nggak menjaga pikiran kita dengan baik, ya. Jadi kita sangat-sangat harus menjaga apa yang menjadi pikiran kita. Ya, sebuah penelitian yang disebut efek placebo, mungkin saudara pernah mendengar ini, ya, sebuah istilah itu efek placebo, itu dilakukan pada tahun 1950 penelitian ini oleh para ilmuwan yang mau mengetahui kekuatan pikiran. Jadi dilakukanlah sebuah studi untuk membahas ataupun mendapatkan kemungkinan bahwa seseorang dapat sembuh dengan kekuatan ataupun dengan hal-hal pikiran dalam hidupnya. Jadi dilakukan sebagai berikut. Dalam sebuah percobaan, mereka memberikan sebuah pil, bukan sebuah, ya, beberapa pil kepada beberapa pasien, ya. Dan isi pil tersebut sebenarnya bukanlah obat yang seharusnya mereka minum. Maksudnya bukan juga barang berbahaya. Pil itu hanya diisi oleh tidak lebih dari sekedar gula aja, butiran gula di dalam pil tersebut, atau dalam kapsul tersebut, maksud saya, ya. Kemudian kepada pasien tersebut oleh para dokter diberikan sugesti bahwa ini adalah sebuah kapsul yang obat yang sangat manjur, khusus, dan harganya mahal, dan sangat khusus untuk menangani penyakit-penyakit mereka, ya. Dan ketika diberikan hal tersebut, apa yang terjadi? Para pasien yang diberikan obat yang walaupun isinya hanya gula tersebut, sudah tersugesti dengan bahwa itu adalah pil yang sangat luar biasa. Obat tersebut adalah obat yang sangat hebat, yang sangat manjur, dan hasilnya sangat mengejutkan bahwa pil yang hanya isinya gula tersebut memberikan efek kesembuhan yang sangat baik sekali kepada pasien-pasien yang diberikan pil tersebut, ya. Jadi hal ini membuktikan bahwa bahkan ilmu pengetahuan, ilmu sains sendiri membuktikan bahwa pikiran dapat mempengaruhi seseorang, bahkan dapat mempengaruhi kondisi fisiknya, bahkan dapat mengaktifkan zat-zat kimia tertentu di dalam tubuh seseorang, dan dapat berakibat entah itu positif, entah itu negatif, ya.
Nah, berita itu begitu luar biasa dan penelitian itu sangat-sangat luar biasa, dan untuk kita pahami bahwa eh, sains pun membuktikan adanya kekuatan dari pikiran, ya. Kekuatan ini seperti saya katakan tadi dapat destruktif maupun juga dapat positif, ya, membangun hidup kita, ya. Jadi kalau kita berpikiran hal-hal yang membuat kita cemas dalam hidup kita, itulah yang akan terjadi. Tetapi ketika kita memiliki pikiran-pikiran yang positif dalam hidup kita, tentunya dengan informasi yang masuk, dengan hal-hal yang positif, ya, terlebih lagi dengan membaca firman dan merenungkan firman Tuhan setiap waktu, kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk dapat menjalani kehidupan kita. Tapi kalau kita selalu berpikir yang negatif, maka percayalah hal yang negatif itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita buka di dalam Filipi 4, ya. Rasul Paulus pun ya mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk menjaga pikiran mereka dengan sangat hati-hati. Kita baca di Filipi 4 ayat yang ke-8, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, luar biasa. Di sini sama sekali tidak ada Paulus berkata hal-hal yang pikirlah kecemasan, ketakutan, kondisi yang berbahaya di depan, tidak ada. Walaupun memang itu ada di depan, hal-hal itu mungkin terjadi, tetapi Paulus ingin menegaskan bahwa pikirkanlah hal-hal yang seperti disampaikan tadi. Kenapa? Ya, karena itu sangat mempengaruhi akan tindakan kita. Pikiran kita akan sangat mempengaruhi tindakan kita, perkataan kita. Bahkan semua itu dapat berujung pada hal-hal yang destruktifkah atau hal yang positif. Ya, baik saudaraku sekalian, ya, hendaknya pikiran Kristus tetap ada pada kita. Karena itu kita harus semakin sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan pada hari-hari ini, supaya informasi yang masuk, pikiran yang masuk, pikiran kita diteguhkan, hati kita diteguhkan oleh semua perkataan firman Tuhan, dan kita akan dibuatnya berhasil. Sekali lagi, mari sama-sama kita senantiasa semakin tekun, semakin giat di dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam persekutuan dengan Allah yang kita sembah melalui Roh Kudus, yaitu Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Kiranya persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup saudara sampai Ia datang. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Lapangkan